Oke, kita akan segera mulai ya. Ayo. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan sama-sama melihat dua video terlebih dahulu sebelum kita mulai. Kami persilakan kepada host dari Jakarta, silakan.
Karyani bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat malam buat kita semua. Kembali lagi bersama Growth with Christ Ministry pada malam hari ini, Selasa 19 Oktober 2019. Dan bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa bergabung bersama-sama untuk membahas satu tema yang begitu luar biasa. Dan secara khusus kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Gus Aan Ansori yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini untuk sharing bersama-sama dengan kita semua. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin beberapa dari kita yang tidak mengetahuinya, saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, narasumber kita pada malam hari ini adalah Muhammad Aan Ansori, atau yang paling terkenal disebut sebagai Gus Aan. Dan beliau adalah seorang cendekiawan hukum, mengambil Master of Islamic Law dari Unhasyi Tebu Ireng, kemudian aktivis kebinekaan, dosen dari Universitas Ciputra Surabaya, serta koordinator jaringan Islam anti diskriminasi. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya sangat luar biasa melihat Gus Aan, di mana ternyata Gus Aan juga sebagai mentor atau pembimbing dari beberapa gereja untuk katekisasi. Nah, ini juga satu hal yang saya rasa luar biasa ya, dan jarang sekali terjadi, dan sungguh satu kehormatan beliau bisa join bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan saya juga bersyukur kalau teman-teman boleh hadir bersama-sama. Baik, tidak ada kata lagi, nanti Gus Aan bisa perkenalkan lebih lanjut. Sebelum kita mulai, saya minta kesediaan kepada penginjil Desi Friska dari Lampung untuk boleh memimpin dalam doa. Kami persilahkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini kembali kami bisa berkumpul via Zoom untuk bisa belajar bagaimana kami bisa saling mengenal satu dengan yang lain di dalam kepercayaan kami yang ada di Indonesia ini secara khusus ya Tuhan. Dan malam hari ini kami akan diperlengkapi melalui hamba-Mu, melalui umat Tuhan, bahkan melalui orang yang Tuhan percayakan untuk mempelajari dan belajar di bidang itu ya Tuhan, yaitu Bapak Agus Aan Ansori. Tuhan tolong untuk malam hari ini di dalam diskusi ini, bahkan materi yang disampaikan bagi setiap kami, biarlah itu bisa memperlengkapi kami, membuka pikiran kami sehingga kami bisa bergaul dengan banyak orang, dan pemikiran kami, wawasan kami juga semakin diperlengkapi sehingga kami tidak menjadi menghakimi orang lain, tetapi bagaimana satu dengan yang lain saling mendukung, saling menopang, bahkan kami bisa saling tolong menolong ya Tuhan. Tuhan berkati waktu malam hari ini, berkati penyampaian materi, berkati juga diskusi kami ketika ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan berkati juga setiap rekan-rekan yang mengikuti malam hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami pelajari malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kami, dan biarlah Tuhan juga yang memimpin acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Gus Aan. Silakan Gus. Terima kasih Haryono. Shalom teman-teman sekalian. Selamat malam. Senang sekali saya berada di sini. Waktu dikontak Haryono itu aku nggak ngerti. Ini siapa? Nah gini gitu kan. Ngontak, kemudian aku bilang coba ya aku cek dulu tanggalku. Kalau kemudian ada waktu longgar aku akan bisa, dan puji syukur karena waktu itu ngontaknya agak lama, jadi aku bisa untuk untuk menghadiri ini gitu kan. Meskipun juga sering untuk
diingatkan ini mau akan ini dan lain sebagainya. Maklum lah udah tua kayak gitu. Haryono, aku ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada teman-teman Growth with Ministry. Sama-sama. Aku tidak tahu ini persekutuan doa atau gereja, Haryono. Bukan Gus, bukan. Ini Semacam ada kayak ceritanya, ini Gus. ya, apa namanya, perkantas gitu ya? Enggak juga, enggak. Enggak Nanti ya. setelah ini kita ngobrol-ngobrol Gus dari Oh, awal oke. mulanya. Oke, terima kasih. Apapun itu, aku yakin pembentukan Growth with Ministry pasti disertai dengan Roh Kudus itu sendiri, keinginannya baik, dan aku sangat mendukung apapun yang menjadi kehendak, menjadi visi, dan menjadi misi dari teman-teman yang di Growth with Ministry ini. Oke, teman-teman, aku mungkin tidak akan banyak bicara, mungkin kita nanti akan ngobrol saja. Tapi perkenankanlah aku untuk men-share beberapa slide barangkali. Begitu kah Haryono atau harus bagaimana? Aku nggak tahu ritualnya di sini kayak apa. Ya, share screen ya. Ini terima kasih. Ini sebagai pemantik diskusi ya, pemantik diskusiku. Beragama yang dinavigasi Pancasila. Aku Islam sejak belum lahir sampai sekarang ya, usia aku hampir 50 tahun, dan sampai pada titik ini aku berkesimpulan kalau beragama itu jauh-jauh dari Pancasila, itu pasti akan jadi rumit nanti. Jadi beragama itu nggak boleh jauh-jauh dengan Pancasila. Tapi Pancasila yang seperti apa, ini nanti harus penting untuk kita lakukan. Bagiku, Al-Quran itu membutuhkan penafsiran yang harus dinavigasi dengan Pancasila. Begitu juga Alkitab, kitab suci itu menurutku itu kalau mau baik itu harus ditambahi, dinavigasi dengan Pancasila. Sebab kalau hanya Al-Quran saja, hanya kitab suci saja, kita ya karena agama itu sumber kenikmatan sekaligus sumber kebejatan. Wah, gitu ya. Haryono next, please. Ya, menurutku agama itu menurutku kalau di Indonesia itu masih dinarasikan sebagai sumber kerumitan. Ini adalah peta bagaimana agama di dalam persepsi para generasi Z, Gen Z ya. Generasi Z itu menganggap agama itu paling penting. Ini tertinggi seluruh dunia, orang Indonesia itu Gen Z-nya itu mengatakan bahwa agama itu paling penting. Ya, tetapi yang ingin aku katakan, harusnya kan orang yang mengaku beragama secara aku tuh mengaku kalau agama itu paling penting. Itu kan harusnya kan berbanding lurus dengan praktek perilakunya kan, tetapi sayangnya enggak. Next, Haryono. Sayangnya enggak. Belum lah. Ya, aku tidak tahu bagaimana peta di Kristen karena belum ada survei terkait dengan orang Kristen, terkait dengan toleransi dan intoleransi. Tapi nanti akan ada data yang menurutku sedikit melegakan terkait dengan orang Kristen. Ini adalah peta opini radikalisme pelajar Islam pada tahun 2018. Semakin daerah itu merah, itu berarti pelajar Islamnya makin intoleran. Kalian ini ada yang dari Pematang Siantar ya, Medan, Pematang Siantar, Aceh, macam-macam itu kan, itu lihat itu datanya itu orang Islam, pelajar Islam di sana itu merah banget itu, merah banget. Artinya apa? Kalau nggak mau intoleran ya intoleran pelajar Islamnya, gitu. Pucuk itu kan, pucuknya Sumatera itu kan ngeri itu warnanya itu. Sama dengan Banten lah kira-kira, sama dengan Banten dan Jakarta. Yang sedikit agak terselamatkan itu ya Yogyakarta, ya warnanya putih itu toleran ya. Kalau yang Jawa Timur itu agak kuning itu netral, mungkin terperosok. Papua itu intoleran pelajar Islamnya. Ya lihat itu di Kalimantan Barat dan Kalimantan sebelah yang merah-merah itu intoleran. Manado masih toleran ya, Manado. Tapi kalau ke Gorontalo intoleran. Artinya ingin mengatakan begini, terjadi dinamika di dalam dunia Islam, di kelompok Islam di Indonesia bahwa semakin mereka berislam, semakin mereka intoleran. Itu fakta yang harus kita akui. Next. Jadi itu peta opini radikalisme pelajar tahun 2018 ya.
Next. Nah, ini survei tahun 2020. Ya, survei yang dilakukan oleh PPIM UIN, ya, orang Islam mensurvei mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa berdasarkan agama responden, orang yang beragama Islam, mahasiswa yang beragama Islam, itu toleransinya sangat rendah. Ya, gambar sebelah kiri, sangat rendah. Tapi mahasiswa dan mahasiswi Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu sangat toleran. Bagus toh? Bagus itu. Akhirnya hore, orang Kristen toleran. Belum. Oh iya Cahyono, oke, aku akan bagi. Terima kasih. Oke. Oh iya. Oh, damai iya kan? Apa namanya? Tapi peta menunjukkan yang lain kan? Damai itu iya, ya. Tapi giliran apa namanya? Giliran kemarin itu yang soal rame COVID dimandikan oleh orang Kristen kan sempat jadi rame juga. Yang ingin aku katakan, data itu menunjukkan bahwa terjadi apa namanya penguatan intoleransi di kelompok Islam. Ini bisa dilihat ya. Nah, aku kembali ke soal mahasiswa itu ya. Mahasiswa orang Kristen, Katolik, Protestan maupun orang Hindu Buddha itu toleransinya tinggi. Akhirnya kan hore, aku nggak toleran. Oh, jangan hore. Ya, tugas teman-teman yang beragama Kristen kan Katolik dan yang lain itu juga membantu bagaimana teman-teman yang masih intoleran yakni orang Islam itu supaya belajar untuk toleran. Jadi apa namanya keselamatan itu tidak untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Nah, yang menarik apa pada data itu juga disebutkan bahwa perguruan tinggi mana nih yang paling intoleran? Perguruan tinggi agama (PTA) itu yang mensuplai kelompok intoleran terbesar orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam selama mereka kuliah di tempat-tempat yang perguruan tinggi agama, mereka akan tercatat di situ terdeteksi itu banyak yang intoleran. Berbeda kalau mereka kuliah di perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Mereka dalam tanda petik agak selamat karena apa? Karena mereka bisa bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama. Dari peta ini, dari data ini kita bisa melihat ya, semakin orang itu dalam hal ini kelompok Islam semakin hidup di dalam lingkungan yang homogen Islam, maka kecenderungan untuk intoleran akan tinggi. Itu sebabnya jangan biarkan mereka hidup homogen. Next. Sebab kalau homogen mereka akan menjadi intoleran itu sendiri. Nah, ini survei dari Wahid Foundation. Mereka mensurvei orang-orang Islam. Jadi mereka hanya mensurvei orang-orang Islam setauku. Ya, tahun 2017 laporan ini dirilis kayaknya Agustus 2018 ya. 2018 dirilis ini kan. Itu kita bisa melihat bahwa kelompok Islam dewasa itu mengaku jadi 60% lebih Muslim dewasa di Indonesia pada tahun itu mengaku memiliki kelompok atau individu yang tidak disukai alias dibenci. Ya, alias dibenci. Ciri-cirinya ya kalau secara umum ciri-cirinya kelompok yang mereka benci yang dibenci 60% Muslim dewasa di Indonesia pada tahun itu adalah pertama adalah non-Muslim, Tionghoa, berbau komunis dan LGBT. Mereka nggak suka. Bahkan 80% dari 60% itu mengaku mereka nggak akan terima kalau kelompok yang dibenci itu menjadi pejabat publik atau kemudian bertetangga dengan mereka. Nah, situasi 2018 itu seperti itu dan belum ada survei yang mengecek lagi bagaimana situasi di 2021 dengan instrumen yang sama. Maka ini yang masih aku pegang. Next. Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Gampang saja. Kenapa kok mereka dididik? Kenapa kok mereka memiliki cara pandang yang nggak suka dengan orang Kristen, orang non-Islam, orang Tionghoa,
orang LGBT dan orang komunis? Ya karena sejak awal mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka disusupi cara pandang yang bias. Cara pandang yang bias itu adalah cara pandang yang meyakini bahwa identitasku lebih benar, lebih superior dari yang lain. Ya, kalau orang Islam dididik, kebanyakan dididik bahwa agamanya yang paling benar, agama di luar Islam salah. Orang non Tionghoa, orang Jawa dididik dirinya lebih tinggi ketimbang orang orang Tionghoa, kayak gitu. Orang yang cisgender itu dididik dirinya lah yang paling tinggi, lebih tinggi ketimbang orang-orang yang non hetero yang transgender kayak gitu. Jadi mereka dididik untuk merasa dirinya lebih unggul. Merasa dirinya lebih unggul. Itu terjadi banyak di orang Islam. Tapi juga bisa jadi terjadi di orang Kristen. Kalau kalian misalkan merasa Kristen itu yang paling benar ya, kalau paling benar, maka hati-hati. Katakanlah kalian meyakini bahwa Kristen Trinitarian yang paling benar. Maka terhadap Kristen yang non-Trinitarian, itu kalian anggap sesat nantinya. Hati-hati, berarti kalian akan sudah kena virus namanya bias. Nah, virus bias ini akan memproduksi satu virus lagi dalam diri kita, yakni virus yang namanya negatif stereotype. Ya, negatif stereotype itu adalah melabeli orang yang di luar kita sebagai orang yang rendah, label negatif. Misalkan kalau yang di orang Islam itu ya, oh Kristen itu sesat, kafir dan musuh Islam, maka harus diselamatkan. Kalau nggak diselamatkan ya dihancurkan. Itu negatif, labeling. Oh LGBTIQ itu orang gay, orang lesbian, orang transgender itu pendosa atau kemudian berpenyakitan. Ya, dia melabeli mereka seperti itu untuk meneguhkan identitasnya bahwa mereka yang paling benar. Nah, kayak gitu ya. Lalu dari situ kemudian memicu apa yang disebut sebagai prejudis. Prejudis itu adalah kerelaan untuk melihat ketidakadilan. Jadi kalau ada orang LGBTIQ, orang Kristen dipersekusi gitu, misalkan ada orang yang di dalam hatinya diam-diam mikir, ya pantaslah mereka dipersekusi. Di dalam hatinya ya, pantaslah mereka dipersekusi, mereka aneh, mereka menularkan atau mereka musuh dan lain sebagainya. Itu cuma di pikiran aja. Itu sebenarnya memicu ya, rela melihat orang yang berbeda identitas itu didiskriminasi. Kita merasa rela saja, nggak ikut-ikutan, cuman rela. Itu. Wajar sih dibegitukan, kan dia Cina, Kristen, harusnya tahu diri dong. Nah, 3 hal inilah yang kemudian terus-terusan diinstal kepada diri kita. Lewat mimbar gereja, lewat sekolah, lewat pergaulan, lewat apa. Akhirnya apa? Ya akhirnya ya 3 hal itu akan membuat orang itu siap untuk melakukan diskriminasi yang paling bawah sendiri. Diskriminasi, extremism, violence extremism, melakukan kekerasan, seperti itu. Jadi ini akarnya akar, intinya inti, problemnya problem. Jadi kalau pengajaran-pengajaran teman-teman di growth with ministry itu masih masih mengajarkan cara pandang yang bias, cara pandang yang timpang, cara pandang yang menganggap diri kalian paling benar, hati-hati itu. Hati-hati, maka akan mudah memicu negatif stereotype, prejudis, dan juga diskriminasi. Hati-hati. Di Islam ini sangat kuat. Jangan sampai di teman-teman Kristen melakukan kayak gitu. Ya, karena apa? Karena Kristen harus kuat. Sebab kalau kalian lemah, ya nggak bisa nolong teman-teman Islam yang intoleran. Kalau diri kalian sendiri masih intoleran, ya nggak mungkin kan nolong orang supaya sembuh dari intoleransi. Itu next Lalu apa yang aku tawarkan? Begini teman-teman sekalian. Dulu itu kan founding fathers dan founding mothers kita itu kan beragama semuanya. Lalu orang Islam itu ketika orang-orang Indonesia ini yang Kristen yang menang mengalahkan penjajah, lalu orang Islam itu karena merasa dirinya paling kuat, paling banyak, mereka minta, nah gue kan paling besar nih, maka konstitusi kita
Pancasila kita, dasar negara kita harus mengakomodasi, harus diatur dengan cara Islam. Kalau teman-teman tahu Piagam Jakarta, itu adalah upaya serius dari orang Islam untuk mengatakan we are the majority and the majority had to take anything all. We have to take it all. The winner takes all. Ya, karena kami mayoritas maka kami harus memonopoli semuanya. Ya, Piagam Jakarta sempat diokekan oleh semuanya, tapi belakangan tanggal 18 Agustus pagi kemudian di-drop semuanya. Nah, yang ingin aku katakan, Pancasila itu adalah konsensus. Jadi begini, agama-agama yang ada di Indonesia kemudian dalam tanda petik menundukkan dirinya. Ya, semuanya menundukkan dirinya karena nggak boleh ada yang menang, ya sudah menundukkan dirinya kepada Pancasila menurutku. Ya. Karena kalau Kristen yang menang, Islamnya terancam, kalau Islamnya menang, Kristennya terancam, ya udah deh, kita menundukkan diri kita semuanya kepada Pancasila. Ya, Pancasila ini sebagai kalimatun sawa, sebagai the word of God gitu kan. Sebagai kalimatullah lah. Ya, sebagai titik temu, ya melting point, ya sudahlah, apapun agama kita semuanya harus tunduk pada Pancasila, supaya negara ini selamat, supaya tercipta model manusia Indonesia yang kita inginkan. Lihat itu, semua agama menundukkan diri di dalam Pancasila, tetapi kesalahan terbesarnya, ya. Ketika udah oke, formatnya seperti ini, tapi kenapa kok Indonesia tahun 2021 semakin intoleran kayak gitu? Ya karena bangsa ini melakukan kesalahan besar dalam memahami Pancasila. Apa itu kesalahannya terbesarnya? Terlalu bertumpu pada pemahaman sila pertama secara kurang pas. Apa itu? Ya karena kita ketuhanan yang Maha Esa, maka semuanya harus apa kata Tuhan. Gitu. Katakanlah yang ngomong kayak gini orang Islam ya, 87% ya. 87% ya. Dari seluruh total masyarakat Indonesia. Ya pokoknya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah miliknya orang Islam. Mereka udah salah. Mereka ini orang Islamnya menganggap ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu dianggap tauhid, tauhid itu dianggap satu-satunya milik orang Islam. Karena banyak orang Islam yang menganggap orang Kristen Tuhannya 3. Itu sebabnya karena mereka menganggap Tuhannya 3, orang Islam menganggap orang Kristen Tuhannya 3, maka ya otomatis sila pertama itu miliknya orang Islam. Karena Tuhan satu yang miliknya orang Islam. Gitu. Artinya mereka punya kewenangan, merasa mereka punya kewenangan untuk menafsirkan itu. Bahwa yang paling sentrum itu adalah sila pertama. Padahal yang paling sentrum itu adalah sila yang terakhir, keadilan sosial. Jadi ada kesalahan terbesar dalam memahami Pancasila. Ini juga, kesalahan terbesar ini juga dipicu, dikontribusi oleh bagaimana cara kita dididik untuk memahami Pancasila. Kan kita dididik untuk memahami Pancasila kan begini. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Tuh kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Jadi kan terpisah-pisah. Kalau terpisah-pisah kan dilihat yang paling tinggi apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya itu, semuanya harus tunduk pada Tuhan. Orang LGBT nggak sesuai dengan kodrat Tuhan, kan gitu akhirnya. Orang Kristen nggak sesuai dengan Esa, karena orang Kristen dianggap Tuhannya 3, kan kebablasan. Seperti itu. Kesalahan terbesar itu terlalu bertumpu pada pemahaman sila pertama secara kurang pas. Maka karena aku ini dosen religions dan juga dosen Pancasila, maka terhadap anak-anak didikku, aku membuat satu antivirus baru, bagaimana membuat vitamin baru, bagaimana memahami Pancasila. Next, ya, memahami Pancasila. Bagaimana cara membaca Pancasila itu. Nah, sebelum aku akan sampaikan cara membaca Pancasila, kira-kira ini ada 3 model orang beragama kaitannya dengan Pancasila. Pertama, ada orang yang mengatakan bahwa pemahaman agamaku lebih tinggi dari Pancasila. Lebih tinggi mana Alkitab dengan Pancasila? Wah, kalau aku di kelas gitu, lebih tinggi mana pemahamanmu tentang Al-Quran ketika berhadapan dengan Pancasila? Mana yang lebih tinggi? Ya, kayak TWK lah, tes wawasan kebangsaan. Ada orang yang menganggap, agamaku lebih tinggi dari Pancasila.
Ya kalau lebih tinggi dari Pancasila ya akhirnya ya arogan, intoleran. Atau yang kedua, pemahaman agamaku tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila dipaksa untuk membenarkan pemahaman agama tersebut. Kayak gitu. Ya Pancasila itu diperkosa supaya tunduk pada pemahaman agamanya. Nah, yang ketiga, ini ada orang yang jika ada sebuah persoalan, doktrin agamaku menyarankan bertindak A dan Pancasila bertindak B, maka aku akan memilih B, yakni memilih Pancasila. Kayak gitu. Jadi ada 3 tipikal seperti ini. Aku berharap kemudian beragama kita dinavigasi Pancasila ini. Iya, Mas Agustinus, iya dari Tarakan nih, GKPI barangkali bukan ya. Nah, ini 3 ya. Kita ini ada di mana? Aku sih berharap semuanya ada di 3. Semuanya ada di 3 nanti, tapi nggak tahu ya. Next, Haryono. Nah, kalau ibu bapak misalkan punya pengakuan iman rasuli ya, kalau di Kristen itu kan ada pengakuan iman rasuli ya. Kalau di GKI ya atau di gitu kan, atau di nggak tahu ya pasti ada syahadat Athanasius gitu. Di Islam ada syahadat itu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau kalau di pengakuan iman rasuli gereja-gereja kan ada pengakuan iman. Maka cara membaca Pancasilaku itu aku langgamkan, aku stylekan dengan pengakuan syahadat, pengakuan iman itu. Sehingga bunyi Pancasilanya tidak Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, enggak kayak gitu. Maka ini yang aku sampaikan. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku tunduk pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan menjaga persatuan Indonesia dengan berpijak pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dibaca dalam narasi Kristen ya, semakin aku meyakini Yesus sebagai Tuhanku, semakin aku tunduk pada kemanusiaan yang adil dan beradab dan menjaga persatuan Indonesia dengan berpijak kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ketertundukan kalian kepada Gusti Yesus itu harus sesuai dengan Pancasila, dan kalau sesuai Pancasila itu harus dikontrol dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin, dan demi terhadap keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jadi kalau melihat orang lain itu intoleran, maka kalian harus bersusah payah, harus rela disalib untuk menyelamatkan mereka, supaya mereka nggak intoleran. Kan Gusti Yesus itu kan begitu. Yesus itu kan disalib tidak untuk dirinya, toh. Yesus itu kan disalib untuk orang lain. Setidaknya dalam doktrin Trinitarian. Yesus itu disalib untuk menebus dosa kalian manusia ini. Jadi iya, disalib itu bukan untuk dirinya. Ya disalib untuk orang lain. Ya hidupnya untuk orang lain. Nah, aku berharap growth with ministry itu meyakini itu bahwa hidup kalian itu bukan untuk orang lain. Bukan untuk diri kalian sendiri, tapi untuk orang lain. Untuk orang lain itu bagaimana? Untuk orang lain itu begini. Kalau rumah kalian digusur, lalu kalian demo, kita ini demo, biasa saja. Biasa saja. Tapi kalau ada rumah teman kalian digusur, rumah kalian tidak digusur, rumah kita tidak digusur, tapi kita ikut demo, ikut berdarah-darah membela, itu namanya ikut Gusti Yesus. Nah, itu ikut Gusti Yesus. Jadi apa? Kalau di dalam narasi Gus Dur itu adalah membela identitas di luar mereka. Kalau misalkan kalau aku, semakin aku Islam, semakin aku akan membela orang yang di luar Islam. Ya, itu kayak ini loh, kayak pertalian di Batak itu kan. Anakku itu kan menjadi tanggung jawab pamannya kalau tidak salah ya. Jadi hidup paman itu bukan untuk anaknya, tapi untuk anak saudaranya, untuk orang lain. Gitu. Seperti itu. Jadi semakin kalian Batak, maka semakin harusnya kalian membela orang di luar Batak. Semakin kalian hetero, maka semakin kalian akan membela orang yang di luar hetero. Semakin saya Jawa, semakin aku akan membela kepentingan orang-orang di luar Jawa. Kayak gitu. Itu berarti hidup untuk orang lain.
hidup sesuai Kristus. Ya, kayak gitu. Jadi Pancasila ini sangat Kristiani betul kalau dilihat bahwa kita, hidup kita, ketuhanan kita, ke gereja kita itu semuanya dipersembahkan kepada Gusti melalui terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau orang Kristen bela Kristen biasa saja, orang Islam bela Islam ya biasa saja lah. Ya, kalau orang Kristen bela orang Kristen, nah itu mantap. Orang Islam bela Kristen, bela Konghucu itu ya oke. Kayak gitu. Itu sih next terakhir ini kemanusiaan yang beradab, humanity ya. Ada banyak tafsiran apa itu orang humanis, nah, gitu kan. Oh, kamu itu orang humanis. Mari kita meneguhkan kemanusiaan. Tapi ketika ditanya kemanusiaan itu apa, humanity itu apa? Ya, humanity itu ya pro terhadap kemanusiaan. Oke, yang bulat lagi. Kemanusiaan menurutku, nah, nggak salah ini aku cocok dengan definisi ini ya, definisi yang aku tulis ini. Nah, kalau nggak salah ngambil dari Merriam-Webster atau dari Oxford Dictionary ya. Ya. Kita ini bisa dianggap sebagai orang humanis kalau memenuhi 2 syarat. Ya. Kemanusiaan, humanity, kemanusiaan itu artinya sebuah keyakinan yang ada dalam diri kita meyakini satu, bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik. Ya. Kalau kita ketemu dengan pencuri, kalau masih kita hajar supaya kapok, itu belum. Pada dasarnya setiap orang adalah baik. Gus Dur mengatakan, almarhum Gus Dur membagi orang itu jadi 2. Orang baik dan orang yang sedang dalam proses menuju baik. Jadi kalau ada kita disakiti orang, itu yang menyakiti kita, itu bukan orang jahat. Mereka sedang dalam proses menuju baik. Jadi dalam kacamatanya Gus Dur, dalam kacamatanya orang humanis, nggak ada orang jahat itu. Nggak ada. Orang itu ada 2, orang baik dan orang yang sedang dalam proses menuju baik. Kalau pasangan kita dibunuh sama orang, kita akan mangkel. Menganggap orang yang membunuh itu jahat. Enggak. Kalau dalam orang humanis, orang yang membunuh pasangan kita, itu adalah orang yang sedang dalam proses menuju baik. Tuhan ampuni dia, karena dia nggak tahu apa yang dia lakuin. Prinsip humanisme di situ. Bahwa pada dasarnya orang itu adalah baik. Kalau ada orang jahat, mereka bukan jahat, mereka adalah sedang dalam proses menuju baik. Itu ciri orang humanis yang pertama. Ciri yang kedua, orang humanis itu selalu berpandangan bahwa pendekatan ilmu pengetahuan itu digunakan sebagai basis menyelesaikan persoalan publik ketimbang pendekatan agama. Sebab kalau dengan menggunakan pendekatan agama nggak bisa, mesti ajur, mesti kita akan diskriminatif. Contoh ya. Ini contoh ya. Bolehkah orang Kristen kawin dengan orang Islam gitu? Wah, orang Kristen dan misalnya beberapa orang Kristen dan orang Islam mengatakan, nggak boleh, yang gelap dan yang terang nggak boleh bersatu. Mereka pasti nggak akan bahagia. Ngomongan seperti itu nggak didasarkan pada bukti sains. Karena sains menyatakan bahwa kebahagiaan seseorang itu tidak ansih ditentukan oleh agama seseorang. Tapi kalau kita kemudian memaksakan, nggak mau memberkati orang yang berbeda, kawin berbeda agama, yang satu Kristen, yang satu Islam, lalu pendetanya nggak mau memberkati, harus masuk Kristen dulu, itu kan ya sama kadronnya dengan orang Islam, yang nggak mau mengawinkan kalau nggak sama-sama Islamnya. Nah itu kan gimana Kristusnya itu kan? Harusnya ya diberkati. Karena apa? Karena bisa jadi bahwa itu tadi, bahwa persoalan itu harus diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Karena bisa jadi orang itu tetap bisa bahagia meskipun berbeda agama. Bisa nggak memberkati orang perkawinan sesama jenis? Gitu. Aku pernah memberkati perkawinan teman-teman LGBTIQ ya. Pernah, karena nggak ada yang berani, ya sudah sini aku yang mengawinkan secara Islam. Karena mereka memilih kawin secara Islam di Jogja waktu itu. Next. Ini contoh-contoh saja. Teman-teman, aku akan mengakhiri ini dengan memberikan beberapa slide. Ini salah satu contoh yang aku lakukan. Karena Yesus itu tidak hanya ngomong ya. Yesus itu kan
menjadikan dirinya sebagai statement, menjadikan dirinya sebagai teladan, maka aku akan berusaha untuk mengikuti Kristus Yesus itu dengan menjadikan diriku sendiri sebagai teladan. Ini adalah dokumentasi-dokumentasi yang pernah aku lakukan. Aku pernah ngajak anak-anak adik-adikku yang cantik-cantik ini untuk berusaha dekat dengan orang Kristen kayak gitu. Mereka mengunjungi orang Kristen di foto. Lihat itu yang like itu ya ribuan Pak. Itu. Lalu mereka aku undang. Bagaimana sih pertama kali masuk ke gereja? Karena bagi orang Islam masuk gereja itu haram. Jadi ketika mereka masuk gereja dan berani, ya udah. Kemudian aku kesaksian dan next. Ini juga waktu itu 25 orang, aku ajak mereka, 25 orang PMII, itu aku ajak untuk masuk ke gereja dan pada itu perjamuan kudus di GPIB Tiberias, Sidoarjo ya. Ya, mereka aku suruh duduk, sit in, ya, sit in kemudian nanti Mbak Deborah, sit in untuk lihat bagaimana mereka beribadah dan mereka kemudian menulis kesannya. Dan ini adalah buku yang sebentar lagi akan aku terbitkan. Isinya adalah refleksi orang-orang Islam ketika melihat perjamuan kudus itu. Ya, next, terakhir, ini adikku. Ini adikku ya, perjalanan transgender Amar Alfikar dari Ning menjadi Gus ini adikku itu. Aku masih ingat betul melihat dia masih jilbaban ya. Amar itu yang kiri ya, yang kiri. Sekarang dia ngambil Chevening di Universitas of Southampton. Dapat beasiswa itu kan. Ya, aku senang menjadi bagian dari dirinya. Mendorong dia anak kiai ya, kiai yang sangat besar di wilayah Kendal itu kan. Dia mengalami berbagai macam suka duka ketika memilih untuk menjadi dirinya. Yang kanan itu juga adik kelas adikku, dia transgender ya, itu dia transgender ya, dia mahasiswi ekonomi Universitas Hasbulat Tambak Beras. Ini kampus pesantren ya, kampus pesantren mau menerima si Kim ini tanpa dipaksa untuk sesuai dengan jenis kelaminnya gitu kan. Next, masih ada Haryono? Kalau ada, terakhir kali ini ketika aku melakukan tahlilan di makam para korban 65 di wilayah di kuburan massal gitu. Saya kira itu ya. Next. Terima kasih teman-teman. Sorry kalau terlalu panjang. Aku ingin menyampaikan bahwa Growth with Ministry itu menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Kalau kita gagal mengambil spirit dari Kristus itu, maka ya nggak terlalu sempurna kekristenan kalian. Menurutku sih begitu ya, karena di kami juga ada kristologi sendiri. Jadi yang pertama kekristenan Kristus itu yang pertama ia rela untuk menjadikan dirinya sebagai statement, menebus orang lain, dan yang kedua dia menjadikan dirinya sebagai teladan ya, sebagai teladan itu. Aku kira itu Haryono. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Sorry ya. Silahkan kita nanti berdiskusi. Matur suwun. Terima kasih mau lihat. Silakan kepada host yang kedua. Silakan. Oke, terima kasih untuk Bapak Anansori. Ya, untuk rekan-rekan yang mau bertanya, dipersilahkan. Dari tadi ada yang pertama, Ibu Deborah. Udah angkat tangan dari tadi, raise hand. Silahkan Ibu, mau nanya. Ya, malam Pak Aan. Halo Mbak, apa kabar? Baik, yang saya mau tanyakan. Gereja mana Mbak Deborah? Dari Gereja Metodis Pak. Oh, Metode GMI ya? Oke Mbak. Iya. Mbak. Bagaimana kita menghadapi ini seseorang yang terutama orang Muslim yang dia itu terlalu fanatik banget gitu loh. Kadang agak-agak ribet kalau mau ngomong sama dia, atau terutama tentang COVID. Ini ngomong COVID ini dari China lah, COVID ini dari vaksinnya juga ada mengandung yang tidak halal. Itu bagaimana kita
menghadapi mereka, karena kan konsep pemikiran mereka juga sudah didikte seperti itu, gitu Pak. Terima kasih. Makasih Mbak. Ya, Ini mau dijawab langsung atau ditumpulin dulu, host? Ya, langsung aja, Pak. Oh iya, terima kasih Mbak Sandra tadi ya, Des. Siapa tadi? Mbak Monica ya? Siapa yang tanya tadi? Deborah Oh, Pak. Mbak Deborah. Mbak Deborah begini ya, begini itu paling menjengkelkan Mbak kalau lihat orang kayak gitu. Paling menjengkelkan. Kita moh lah, sama lah kayak kita kan. Kalau kita punya teman yang apa namanya mengesalkan kayak gitu. Tapi anggap saja seperti ini Mbak. Anggap saja orang yang ngomong seperti itu adalah anaknya Mbak atau adiknya Mbak. Anak kalau nakal banget itu kan nggak mungkin kita akan ngomong aku akan pecat kamu jadi anakku. Jadi ia harus terus didekati Mbak. Meskipun kadang-kadang dia menyakiti kita. Ini sama dengan misalkan kita punya teman yang karena mereka nggak ngerti. Sekali lagi aku tadi ngomong ya. Jadi mereka itu nggak paham, Mbak. Mereka itu nggak paham, mereka itu didoktrin yang jelek-jelek terkait orang Kristen dan orang Tionghoa. Satu-satunya cara agar supaya mereka ini kan sakit kan, mereka ini kan sakit ya, otaknya, agamanya itu kan sakit. Tapi mereka nggak sadar kalau diri mereka sakit. Kan paling susah untuk merawat orang sakit, tetapi nggak sadar kalau mereka ini sakit. Paling susah. Paling susah, C. Misalkan ya, Cece ini ya, apa namanya, punya ayah ya, punya ayah dan ibu. Sakit stroke. Tapi mereka nggak sadar kalau sakit itu. Kata siapa aku sakit? Aku nggak mau ke dokter. Itu susah merawatnya. Cece tinggal pilihannya dua. Taruh di panti jompo supaya nggak ngerecokin, atau kita rawat sebagai bakti kita kepada orang tua. Loh gitu ya. Kalau Cece tinggal orang Islam yang model kayak gini, gak selamat, C. Dia akan nulari. Ya, akan nulari. Maka cara perlakuannya itu adalah cara kita memperlakukan kalau ada jemaat gereja yang tidak lagi aktif ke gereja. Cece kan mungkin pernah jadi majelis atau apa atau kalau ada jemaat yang awalnya aktif di gereja lalu tidak aktif di gereja, itu ditinggal atau dilawat? C. Dilawat. Dilawat. Supaya apa? Kembali ditanyain kenapa toh dan lain sebagainya. Kalau ditinggal, umat itu akan hilang. Makanya dilawat. Nah, perlakukan orang-orang Islam seperti itu untuk dilawat. Jadi semakin dia nggak suka dengan Cece harus semakin mendekat. Kasih makan, dibuang. Jangan gentar. Kasih terus. Berapa kali? 70 kali 7 kali. 70 kali 7. Berapa tuh? 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Terus. Bahkan kalau misalkan ditimpuk sama batu, nggak apa-apa. Karena mereka nggak pernah tahu bahwa Cece ini orang baik. Nah, kalau Cece takut, ya nggak selamat. Ya sama lah dengan anak kita yang tantrum kayak gitu. Jadi menurutku ya, C, pertama jangan membenci dia. Ya. 70 kali 7 kali 7 kali. Ya. Nggak terbilang itu. Jadi begitu, C. Jangan, C. Jadi kalau ada orang yang kadrun, ya kalau misalkan ada orang yang sentimen kayak gitu, itu Cece harus jadwalin. Besok aku akan kunjungan ke dia. Bawa puding. Iya. Loh, aku kok nanti kalau dipatahin ya opo kalau dibunuh. Kalau dibunuh kayak apa? Kalau dibunuh maka baca Filipi 2:12. Filipi 2:12 itu begini. Work out your own salvation with fear and trembling. Kerjakan, raihlah keselamatanmu dengan perasaan takut dan gentar.
Itu suratnya Rasul Paulus ke jemaat Korintus. Jadi kalau takut, kalau gentar, nggak apa-apa, kata Rasul Paulus. Harus itu diakui. Nanti ditolak nggak ya sama Pak Haji itu? Ditolak nggak ya? Datangi, ya, seduluran. Mungkin ditolak 2-3 kali, tapi 10 kali dia akan lemes kok. Pasti lemes. Ketakutan kita itu kan takut tersakiti. Jangan takut sakit. Sakit itu harus dirayakan. Gusti Yesus itu kan kalau sakit itu kan ya tenang aja. Karena ini demi Indonesia, demi pematang siantar yang lebih baik. Kalau semuanya nggak berani takut sakit, semua nggak berani panggul salib, ya gimana itu Kristennya itu? Gimana Islamnya? Gitu ya, Ce, ya, menurutku ya, Ce. Paham ya, Ce? Paham ya, Ce, ya? Paham, Itu ya. Pak. Besok kalau ada Pak Haji yang seperti itu, Japri ya. Pak Haji mau ini enggak gitu kan. Aku kalau dekati dia. Kalau perlu IG-nya diikuti dan lain sebagainya. Gitu loh. Gitu ya, Ce, ya? Pak. Iya, makasih ya, Ce. Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak Anansori dan juga Ci Deborah yang sudah memberikan pertanyaan. Kita lanjut lagi berhubung sudah banyak ini yang raise hand dan juga ada Oh yang iya. Dikumpulin jadi satu aja, Des. Kalau boleh, iya, untuk selanjutnya Bapak Herman dari Bandung. Boleh Pak pertanyaan atau tanggapannya Pak? Mungkin Baik. singkat jelas padat kali ya, karena boleh. lumayan nih banyak. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Aan Ansori ini. Halo Mas, ya Mas. Halo, ya. Jadi saya melihat seperti lihat Gus Dur hari ini. Ya, jadi lihat orang yang aku menjadi idola saya sebetulnya ya. Oke, terima kasih Pak. Iya Mas. Iya, mungkin kalau saya melihat apa yang Bapak lakukan dan Gus Durian lakukan, saya pun juga lakukan itu ya. Saya juga mengajar di sebuah sekolah ya, ya di mana mungkin di sekolah itu guru Kristen cuma 3 gitu, yang lainnya mungkin sekitar 80-an lainnya ada Muslim gitu ya, jadi hanya ya tidak berapa persen. Nah, tapi saya bisa adaptif dengan mereka. Bahkan saya ada sering kegiatan mengajak, membimbing anak-anak dalam proses pembelajaran ke luar negeri ya, ke Amerika. Sehingga anak-anak yang ikut dalam program saya itu bisa melihat bagaimana sebetulnya mereka bisa beradaptasi, bisa melihat dunia luar, ternyata dunia luar juga adaptasi dengan keislaman, Pak. Suatu saat juga kami membawa siswa, kurang lebih ada 20 siswa ke Amerika, itu lagi puasa. Orang sana memberikan kesempatan kepada anak Indonesia untuk puasa, memberikan makan sahur gitu ya, memberikan makan buka puasa dan seterusnya, dilayani dengan baik. Suatu saat juga tahun berikutnya saya membawa mereka pada waktu Lebaran, ya kita juga berlebaran di sana Pak, ya luar biasa. Jadi seperti itu. Dan hari ini pun saya masih mengajar. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris di sebuah pesantren Pak di Kota Bandung. Jadi itu mungkin yang saya lakukan supaya barter nih Pak ceritanya, ya itu Pak. Tapi ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana cara pandang yang humanis seperti yang Bapak miliki ya versus keyakinan Islam yang saat ini pada umumnya seperti Muhammadiyah atau garis keras yang lainnya yang tidak setuju dengan pandangan Bapak. Terima kasih. Iya, makasih Mas Herman. Oke, next. Saya minta kesediaan yang bertanya selanjutnya. Ibu Desi, siapa yang bertanya lagi? Iya, untuk yang selanjutnya Bapak Ido Sinaga. Ya, selamat malam, Gus. Nggih, selamat malam, Ya. Mas. Ya, pertanyaan saya itu ada 3, Gus. Yang pertama banyak itu sekali, Mas. Jadi ya, minta ada. tolong dicatat ya, diingatkan, aku memori Simple kok, Gus. jelek. Ya, yang Ya. satu itu sebenarnya dalam agama Islam itu dalam musyawarah atau musyawarah untuk mufakat itu porsinya minority itu berapa gitu Gus. Itu kalau hitung-hitungannya. Lalu yang kedua dari perspektif politik kultural ini Gus. Kita menghadapi ini birokrasi yang masih
bias kepentingan parsial, Gus. Nah, itu kalau dipandang dari pewujud nyataan keadilan sosial dalam spektrum pandang politik kultural itu seperti apa, Gus? Dan yang Gimana, terakhir, Mas? Gimana, politik Mas? kultural. Jadi yang Politik pertama kultural. itu ya politik kultural, Gus. Jadi kita itu masih menghadapi birokrasi yang bias kepentingan parsial. Ya, Nah, ya, itu ya. dalam perspektif politik kultural dalam pewujud nyataan keadilan sosial itu bagaimana, Gus? Itu. Dan yang terakhir adalah mengenai fatwa ini, Gus. Nah, fatwa ini kalau menurut Pak Mahfud MD dalam tulisannya di Kompas, bahwasanya hukum-hukum Islam itu sebenarnya sudah terakomodir dalam hukum publik, hukum negara. Nah, posisi fatwa seperti apa, Gus? Nah, itu 3 pertanyaan saya itu yang saya ajukan, Gus. Mohon jawabannya, terima kasih. Oke, next yang raise hand, Ibu Desi. Enggak langsung dijawab dulu ya, Pak? Langsung Oh iya. 3. 3 aja, iya, oke. Kepanjangan kok nanti. Lupa. Gimana, Gus? Terserah, mau gimana. Yang pertama tadi apa, Des? Lupa ya, tuh kan, lupa. Udah. Saya aja belum sempat nyatat yang pertama, Pak. Oh iya, soal Mas Herman ya, Mas Herman. Mas Herman, matur suwun ya, terima kasih Mas Herman. Saya senang sekali Mas Herman ini mengajak teman-teman Islam ke sana dan ke sini seperti itu. Itu kan sama dengan menanam baik ya, menanam baik. Orang Kristen itu terlalu sering menanam baik, tapi nggak tahu kapan panennya. Iya toh? Ya diajar kayak gini terus seneng, oh kami juga toleran, mengajarkan kayak gini. Kalau orang Kristen baik, itu ya wajar. Mas Herman ini orang baik ini. Tapi kan masa sih kita ini invest? Mas Herman itu kan invest toh. Dengan ngajak orang Islam ke sana, itu kan invest. Masa Mas Herman itu nggak pengen tahu investnya ini cuan atau enggak? Nah, kasih tahu Mas, gini cara ngecek apakah invest kita bodong atau enggak. Jadi saya selalu membagi, ya, saya selalu memiliki tahapan, namanya Ansori Scale of Tolerance. Saya enggak aku masukkan di sini, tapi kawan-kawan kita diskusikan ya. Aku memiliki namanya Ansori Scale of Tolerance untuk melihat pada tahap apa toleransi orang Islam kepada orang Kristen. Yang paling rendah itu adalah orang yang pada posisi yang pasif. Yang pasif itu adalah kira-kira ya mau bergaul dengan orang Kristen. Tapi mereka nggak mau menerima. Misalkan aku sama Haryono, kita ini baik, tapi ketika Haryono ngasih aku sesuatu, nggak aku terima, sorry ya. Apalagi kalau makanan aku nggak mau. Tapi kita bisa baik-baik ya Haryono. Itu level yang paling rendah. Kalau yang lebih tinggi daripada itu, baik dan mau menerima pemberian. Ya, bertetangga gitu, say hello dan lain sebagainya. Tapi kalau disuruh 60-90, tanda tangan 60-90 nggak mau mereka. Untuk rumah ibadah nggak mau. Nah, level yang ketiga, kalau ini kan level yang paling rendah, level kedua, lebih baik. Yang level 3 itu adalah ngetes. Orang Islam itu kalau sudah masuk level 3 itu cirinya ia mau mengucapkan selamat Natal. Jadi Mas Herman, Anda ini panen kebaikan kalau murid-murid Anda itu kalau Natal itu mengucapkan berlomba-lomba mengucapkan selamat Natal pada gurunya yang sangat baik hati namanya Bapak Herman. Tapi kalau orang-orang murid-murid panjenengan ini sudah dikasih kebaikan dan lain sebagainya, tapi kok belum juga mau mengucapkan selamat Natal, berarti kurang keras Pak Herman. Ramuannya kurang keras. Berarti itu cuma invest tapi nggak sampai mampu membuat keyakinan mereka tumbang.
keyakinan bahwa Anda ini salah, bahwa Pak Herman baik sih, tapi kalau aku disuruh mengucapkan selamat Natal, sorry ya Pak Herman, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku nggak boleh mengucapkan selamat Natal padamu. Tapi kamu tetap temanku. Itu berarti ciri orang yang seperempatnya masih sadar. Nah, ini harus terus kita genjot bagaimana caranya supaya mereka mau untuk kayak gitu. Caranya ya harus sering untuk apa? Nggak tahu gimana caranya. Ya, gimana caranya? Yang keempat, yang paling kalau selamat Natal dia sudah oke, maka untuk melihat toleransi orang Islam kepada orang Kristen itu adalah ketika mau masuk gereja. Sebab banyak orang Islam yang mau mengucapkan selamat Natal, tapi tetap nggak mau masuk gereja. Itu. Jadi Mas Herman, ada skala ya Mas. Kalau kita kan sama-sama pendidik ya, sama-sama pendidik itu kan ada kompetensi ya. Semester ini kompetensinya apa, tercapai atau tidak. Semester sama di toleransi. Ada grade-nya. Kalau santri-santri tersebut masih mau menerima Anda sebagai orang Kristen, itu bagus. Tapi itu masih level belum terlalu kuat toleransinya Mas bagi mereka. Ajak mereka supaya nggak tahu gimana caranya, supaya tidak ragu untuk mengucapkan selamat Natal. Berat ini. Ya, berat. Atau kalau mereka sudah mau mengucapkan selamat Natal, ketika nanti perayaan, diundang perayaan Natal oleh Mas Herman, mereka datang. Oh, itu mantap itu sudah. Caranya bagaimana? Nah, mari kita pecahkan bersama. Oke, yang kedua pertanyaan. Ya, terima kasih Mas Herman. Jadi, supaya kita ini Mas ya, supaya kita kalau invest itu ngerti kapan kita panen. Oh, nggak panen-panen ya. Oh, ternyata blong ininya. Yang kedua, posisi minoritas dalam musyawarah mufakat. Tergantung Islamnya, Mas. Siapa tadi Haryono yang nanya? Mas Sinaga ya? Mas Ido Sinaga. Mas Ido ya. Mas Ido, posisi minoritas dalam musyawarah mufakat. Jadi orang Islam itu begini, Mas. Orang Islam itu dibagi, aku tadi nggak presentasi soal 3 tipologi orang Islam. Orang Islam itu dibagi menjadi 3, Mas. Ya, orang Islam itu dibagi menjadi 3. Pertama, Islam konservatif. Islam konservatif organisasi apa? Apapun organisasinya. Bisa NU, bisa Muhammadiyah, bisa FPI, bisa HMI, bisa HTI, bisa PMII. Tapi Islam konservatif ini adalah Islam yang setuju negara Islam dan setuju perda syariat. Kalau Mas Ido ketemu orang Islam, tanya aja, kamu setuju nggak negara ini menjadi negara Islam? Kalau mereka menjawab, oh setuju saya negara Islam. Wah, ini konservatif ini. Nah, kalau mereka kemudian, oh aku nggak setuju negara Islam, tapi setuju nggak perda syariat di Medan? Oh setuju. Ya, mereka Islam moderat. Tapi yang ketiga, Islam progresif. Islam progresif itu tidak setuju negara Islam dan tidak setuju perda syariat. Ini Islamnya Gus Dur, Islam progresif. Nah, kalau pertanyaannya adalah posisi minoritas di dalam musyawarah mufakat, itu tergantung Islamnya, Mas. Kalau orang Islam itu yang diajak, yang bermusyawarah itu Islamnya Islam konservatif dan Islam moderat, maka kelompok minoritas dianggap sebagai pelengkap penderita, Mas. Begitu. Yo, yang penting tanda tangan lah. Tapi seluruh keputusan ya dikontrol oleh orang yang mayoritas. Oleh orang mayoritas. Mayoritas yaitu Islam konservatif dan Islam. Ya, karena dalam pandangan Islam konservatif dan Islam moderat, ya orang Kristen itu ya dianggap lebih rendah meskipun mereka nggak ngomong loh ya. Mereka nggak ngomong. Ya, kecuali kalau orang Kristen itu terus melakukan akselerasi untuk ngomong, oh aku punya hak juga, aku punya hak. Jadi kalau ketemu dengan orang Islam yang model kayak gitu, Islam konservatif dan moderat, maka teman-teman Kristen nggak boleh kalah. Oh ini Pancasila boy, ini Pancasila bung, harus ini, harus setara dan lain sebagainya, harus nyerondol terus itu. Ya sama kalau kita di Medan itu kan nggak ada spion apa itu, karena kan semua ini kan nggak ada spion apa Haryono, nggak ada spion kiri ya. Yang kiri nggak ada. Ya. Spion kiri nggak ada ya itulah harus nyerondol terus. Kalau nggak gitu, nggak digubris.
Ya, kayak gitu. Nah, jangan kasih ini ya, masukin dulu lah, nanti diatur belakangan. Yang penting moncong ini masuk dulu, kayak gitu. Jadi cara menghadapinya kayak gitu ya. Jadi posisi minoritas di dalam musyawarah mufakat itu sangat tergantung dari ibu bapak, mas mbak ini ketemu dengan Islam yang model apa. Tapi rata-rata ya Islamnya ya Islam konservatif dan moderat. Kalau ketemu Islam progresif enak aja, ketemu kayak saya ya udah mas silakan. Kami udah cukup, teman-teman Kristen yang memimpin. Gitu kalau aku. Nggak pernah merasa terancam. Tapi kalau Islam moderat dan Islam konservatif, mereka akan selalu merasa terancam dengan orang Kristen. Yang kedua, politik kultural. Aku lupa tadi, politik kultural itu gimana ya? Dalam kaitannya penataan birokrasi, Gus. Oh, penataan birokrasi. Kayaknya sama, Mas. Sama, Mas. Jadi begini ya. Sama itu begini ya. Kalau yang penataan birokrasi, anggap saja di Medan ya. Medan itu kan wali kotanya kalau nggak salah mantunya Jokowi ya. Betul ya, Haryono ya? Betul. Iya, mantunya Jokowi ya. Mantunya Jokowi ini progresif ya. Tapi kan PNS-nya belum tentu. Medan itu kalau lihat peta yang tadi saya sampaikan, itu kan banyak kadrunnya juga. Peta tadi itu loh, peta ini kan merah kan, merah. Artinya apa? Ya artinya menurut saya PNS Islamnya itu ya dia kebanyakan biasanya Islamnya konservatif dan juga Islamnya moderat. Kalau Islam konservatif dan Islam moderat itu selalu membuat batas mana Islam dan mana Kristen. Bahkan ketika Batak itu kulturalnya lebih kuat, itu mereka akan selalu, oh babi, makan di sana, yang nggak babi, yang di sini, dan sebagainya. Nah, menurut saya, Mas Ido, ya, kalau orang-orang Islam seperti ini terasa membangun batas atas nama agama, terus robohkan, Mas. Ya, terus robohkan. Dalam arti begini, kok aku nggak diundang karena kita seduluran kok nggak diundang? Ya ini khusus untuk orang Islam. Jangan mau tunduk. Aku harus diundang. Ya, karena cara pandang mereka itu cara pandang yang purifikatif. Cara pandang yang segregatif. Nah, politik kultural yang harus dimainkan itu adalah kan caranya begini, Mas Ido. Kan dulu ada ayat ya, nggak salah Haryono. Di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namaku, terus apa? Iya, di mana ada 2-3 orang berkumpul, aku ada di sana. Aku ada di itu kan omongannya Yesus toh. Katakanlah gitu bahwa Yesus ada di situ. Begitu Mas caranya. Di mana ada 2-3 orang Islam berkumpul untuk hidup orang hajat hidup orang banyak, maka orang Kristen harus hadir. Harus hadir. Ya, meskipun 2-3 orang ini nggak suka Mas hadir, harus hadir. Ini kalau nggak ada aku, wah jadi Islam semuanya kacau ini. Kacau bukan berarti apa? Kacau bahwa akan dibawa dengan langgam yang homogen. Moga-moga ini menjawab ya sesuai dengan ekspektasinya Bang Edo ya. Yang kedua, yang soal posisi fatwa. Posisi fatwa ya sebenarnya fatwa kan ya sama dengan pendapat ya Mas. Ya sama kayak pendapatnya pendeta. Oh nggak boleh begini ya. Namanya pendapat nggak mengikat. Itu idealnya. Tapi kan tergantung. Fatwa itu ditangkap oleh Islam model apa? Kalau yang nangkap itu Islam progres, Islam konservatif dan Islam Islam moderat, fatwa itu jauh lebih tinggi daripada konstitusi. Jauh lebih tinggi dari konstitusi. Fatwa bolehkah dimandikan oleh petugas kesehatan yang selain Islam? Fatwanya bilang nggak boleh. Meskipun ilmu pengetahuan bilang nggak ada masalah, yang diikuti fatwa itu. Jadi tiba-tiba orang pintar itu menjadi goblok mendadak ketika ada fatwa dan ketika terkait dengan urusan agama. Nah ini yang harus kita kembalikan, Mas. Caranya apa? Ya, nggak tahu ya. Ini kan terjadi pertempuran ya. Islam konservatif,
Islam moderat melawan Islam progresif. Kalau Islam progresif kayak katakanlah teman-teman Gus Durian, fatwa itu ya sekedar pendapat, nggak mengikat. Tapi kan kami yang progresif kan cuma 5% dari orang Islam. Sisanya 95% ya kelompok konservatif dan kelompok moderat. Gimana coba? Di Medan juga kayak gitu. Jadi itu sih Desi tanggapanku. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Moga-moga Untuk yang- menjawab. Moga-moga menjawab ya. Ya, untuk yang selanjutnya, untuk Ibu Basaria, ada pertanyaan Oh, atau Mbak Saria tanggapan? Lumban Gaul. Halo Kak. Halo, makasih buat kesempatannya. Saya memang Batak, tapi lahir dan besar di Semarang, Mas. Oh, keren. Jadi ada usul dari saya, maksudnya supaya kita jangan berhenti di 5% Gus Durian yang progresif. Bagaimana kalau di Islam itu ada juga membaca Al-Quran dengan kacamata baru, atau membaca Al-Quran atau teologi Islam yang feminis. Karena kalau di kami kan Mas, membaca Alkitab dengan kacamata baru itu sangat membuat kita tuh toleransinya tinggi. Jadi Ya. seperti Yesus dan perempuan Samaria, dia bilang mereka berdiskusi gitu. Yesus dan perempuan Samaria tuh berdiskusi dengan level yang sama. Padahal kalau di Yahudi kan perempuan Samaria itu kan secara kultural menjijikkan, Iya, kemudian betul. Nah, dari membaca Alkitab dengan kacamata baru ini kayaknya menambah toleransi kita dan meniadakan stigma dan diskriminasi. Jadi, usul Mas, di pesantren juga ada membaca Al-Quran dengan kacamata baru gitu. Biar semakin banyak, biar tambah itu yang 5%. Seperti orang-orang seperti Mas Ansori. Oh ya, Iya. nanti Mbak. malam nggak usah push up meskipun makan Indomie. Lapar banget aku. Makasih tuh. Takuan ya Gus push up. Begini loh tuh. Yesus itu dengan perempuan Samaria itu ya, Yesus tidak mengkaji, tetapi Yesus itu bertemu. Jadi begini ya, kan ada doktrin itu. Kalau kita belajar pedagogi ya, belajar pedagogi yang pernah kuliah pedagogi, itu kan ada kayak gini Aryon. Ini yang selalu aku pegang ya untuk melakukan perubahan sosial. Karena aku dulu juga trainer di community organizer. Aku selalu percaya dengan doktrin pedagogi yang seperti ini. Tell me and I will forget. Show me and I will understand. Involve me and I will remember. Sorry. Show me and I will remember. Involve me and I will understand. Kalau cuma diajarkan saja khutbah bahwa Islam itu adalah toleran, bahwa orang Kristen itu adalah saudara kita dan lain sebagainya. Kita kecenderungannya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu sebabnya tell me and I will forget. Aku khutbah bahwa LGBTIQ orang Kristen bagian dari diri kita dan lain sebagainya, sebanyak apapun, itu yang masuk dalam pikiran mereka, mungkin cuma nggak lebih dari 10%. Maka aku pakai strategi yang kedua, show me and I will remember. Ini loh orang LGBT, ini loh orang Kristen, ini loh. Jadi harus dihadirkan. Makanya Yesus itu dengan perempuan Samaria, dia ketemu langsung dengan perempuan Samaria dan involve, memahami. Yang ingin aku katakan dari itu, Basaria itu adalah kajian-kajian feminis tuh, itu sekarang itu banyak sekali di Islam. Coba aja misalkan tesis dan skripsi maupun disertasinya.
PhD dan doktor di UIN dan yang lain itu ratusan, ribuan. Kita kan kami itu punya program 5.000 dokter beasiswa Islam tiap tahun itu. Nah, mengkaji itu beda dengan bertemu. Ya, profesor-profesor itu yang di UIN yang keren-keren itu kan nggak pernah selfie di pinggir gereja, nggak pernah mau mengucapkan selamat Natal di statusnya atau selfie di perayaan. Mereka itu pluralis tapi dicocok lamis di lambene dan pengetahuannya saja. Yang ini aku katakan begini tuh, ya, kenapa aku kok bersemangat kayak gini? It is absolutely within myself. Gitu. Orang itu kalau cuma berkhotbah saja, tanpa keteladanan, nol. Ya. Aku mau contoh ya. Ini kan nggak live ya, nggak live. Bayangkan ya, kita punya wakil presiden yang sangat luar biasa. Kiai Ma'ruf Amin. Kita punya orang seperti Gusmus. Kita punya orang seperti siapa namanya? Said Akil. Itu kan kampiun-kampiun toleransi. Ya, khotbahnya oke. Tapi kenapa nggak didengar dan nggak dapat impact yang besar di kalangan Islam? Karena mereka, menurutku, aku bayangkan ya, betapa dahsyatnya kalau misalkan Kiai Ma'ruf Amin nanti Natalan itu berkunjung ke gereja dan dia mengucapkan Selamat Natal, di foto kemudian ada gambar salibnya. Gusmus itu juga mau melakukan itu. Ya, Said Akil mau seperti itu. Ya, artinya apa? Show us and I will remember. Gus Dur kan konkret itu Gus Dur itu. Ya. Malam puisi Yesus Kristus datang. Natalan kasih. Ya, mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya katakan adalah aku juga bingung ini tuh. Gimana caranya mendorong mereka itu mau menunjukkan keteladanan. Gus Dur itu kan konkret ya. Tahun 2006 dia diundang untuk membuka kontes Ratu Kecantikan Ikatan Waria Indonesia. Dia datang loh. Itu. Cek aja di Google sekarang. Gus Dur Waria kontes. Datang dan dia menjadi ketua Dewan Pembina atau apa. Konkret. Ya karena Gus Dur ya nggak mikir apapun. Nah gimana caranya? Nah aku itu ingin bagaimana teman-teman, kalau secara intelektual teman-teman di Islam itu sudah oke kok. Cuman ya itu tadi, mereka masih nggak berani untuk nongkrong bersama teman-teman gereja, di foto. Lihat itu, selebritis Islam itu yang progresif, yang moderat itu. Mana pernah mereka ngupload dekat-dekat dengan salib, dekat-dekat dengan gereja. Nggak berani mereka. Kenapa nggak berani? Ya, dapur dan juga tungku nasinya akan tumpah nanti. Ya, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Nah, tugas kita untuk memperbanyak yang terpilih. Tapi aku setuju tuh, bahwa itu memang harus diperbesar tuh. Terima kasih sarannya ini. Nah, betul ya? Nah, betul ini. Bagus ini. Baru Profesor Gerrit saja yang berani, pendeta Profesor Gerrit aja yang berani untuk dekat-dekat dengan waria dan lain sebagainya. Tapi kuncinya begini itu. Orang Islam itu apa kata orang Kristen? Orang Kristen terbuka, orang Islam itu mau tidak mau akan terbuka. Semakin banyak teman-teman Kristen menunjukkan bahwa Natal besok gerejanya itu dikunjungi oleh orang-orang Islam, maka itu juga akan memperbanyak orang-orang progresifnya. Jadi toleransi maksudnya begini, progresifnya orang Islam itu juga sangat tergantung dari orang Kristen. Sangat tergantung. Kalau teman-teman Kristen itu masih saja Natalan hanya untuk orang Kristen saja, itu berarti ya masih membiarkan orang Islam itu menghadapi persoalannya sendiri.
Maka aku selalu men-challenge orang-orang Kristen. Besok Natal, ya, jadikan sejarah di dalam gerejamu. Harus ada orang Islam. Teman-teman Kristen harus berani, harus bisa mengajak. Nggak tahu bagaimana caranya. Bisa mengajak orang Islam itu untuk hadir dalam perayaan. Itu kan butuh effort, butuh upaya. Tapi ketika mampu mengajak orang Islam itu datang ke perayaannya, itu berarti Anda telah menyelamatkan orang Islam itu untuk dari kekadrunan. Apalagi kalau mau di shooting dan di publish kayak gitu. Jadi Natal tidak hanya untuk orang Kristen. Natal itu juga harus menjadi bagian penting dari upaya untuk menolong orang Islam supaya tidak lagi intoleran. Lucu kan? Bahwa ternyata obat dari rasa sakit saya, rasa sakit orang Islam, itu ternyata ada di dalam musuh orang Islam sendiri. Kalau tidak disadari orang Kristen, nggak akan bisa menganggap bahwa itu urusannya orang Islam intoleran. Kami mah udah baik, ngapain ngurusin orang Islam? Keliru itu. Gitu, Haryono dan Desi. Terima kasih, moga-moga bisa dipahami. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, Bapak Pendeta Togardo Siburian, silakan Pak. Iya, sebenarnya Bapak Pendeta Togardo Siburian, kami persilakan. Beliau adalah dosen STT Bandung, dosen sistematika. Kami persilakan Pak Togardo. Mungkin di dulu, unmute dulu di ini. Siapa khususnya? Di next aja. Oh iya, sambil menunggu Bapak Togardo, bisa silakan Bapak Boston Sinaga. Kami berikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan Bapak Ansori. Bapak Boston Sinaga masih ada di tempat, oh ya. Oh ya, Bapak Togardo sudah. Silakan Pak untuk waktu dan kesempatan. Salam semuanya, salam para Salam. Belum Pak. Selamat malam. Selamat malam, Abang. Terima kasih, Gus. Dua hal itu khususnya ketuhanan. Orang Kristen tuh bisa perbedaan antara godless dengan lordness ataupun godship dengan lordship gitu. Tapi Pancasila kita bilangnya ketuhanan toh itu ya. Jadi itu sepertinya itu mungkin lordship-nya atau sesuatu, karena di dalam kekristenan itu ada yang dinamakan itu godship-nya atau godness-nya, itu kealahannya. Nah, yang dimaksud oleh tadi kelihatannya kealahannya di dalam poin 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang mau saya tanya sampai ke sana, apakah di dalam diri Abang atau Gus Aan itu yang dimaksud dengan ketuhanan itu yang mananyakah kira-kira kalau memang melihat tadi ada pilihan demikian? Apakah sama? Lalu yang kedua itu antara godness dengan lordness-nya. Ya, karena kita ada lordness-nya itu ya, walaupun bisa digabung. Lalu kedua itu adalah yang kedua ini singkat adalah kalau begitu menurut Gus Aan itu ininya Allah kita itu sama atau enggak dalam kondisi yang ketuhanan yang Maha Esa itu, atau Tuhan kita sama atau enggak gitu, karena dalam kondisi ketuhanan yang satu itu. Ini yang mau saya mau melihat itu kondisi yang ini biar saya bisa punya konfirmasi ke diri saya. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Abang. Yang pertama tadi itu soal ketuhanan.
Lordness atau godness seperti itu. Kalau dalam pandangan saya, any option you like. Any option you like. Dalam arti begini, ketuhanan di situ itu sebenarnya menurut saya opsional, panjang. Dia bisa mendorong kita untuk bisa tunduk pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi menurut saya ketuhanan yang ada di dalam Pancasila itu kan, makanya sejak awal bahwa itu yang saya melihatnya sebagai pengakuan iman. Itu kan pengakuan iman. Semakin saya meyakini ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanannya siapa? Ya ketuhanan yang ketuhanan yang ngomong itu tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman Kristen, semakin aku meyakini ketuhanan dalam narasi Trinitarian, semakin aku, kalau itu dibaca oleh orang-orang saksi Yehova yang KTP-nya Indonesia ya, semakin aku mengimani Allah dalam perspektif saksi Yehova, semakin saya akan tunduk pada kemanusiaan yang beradab. Atau bahkan katakanlah kalau mau ekstrim lagi ya, semakin aku meyakini Yesus di dalam iman Arian yang disesatkan, atau iman monofisit, atau iman Nestorian, atau iman apa dan lain sebagainya, menurut saya tidak ada masalah. Karena apa? Karena itu bersifat sebagai forum internal, personal. Tidak ada masalah. Sepanjang itu, nah menurut saya, sepanjang itu bisa mendorong kita untuk tunduk pada 4 hal dari 4 sila itu. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau kita semuanya mengimani Yesus dalam Trinitarian, tetapi malah membuat kita tidak berpijak pada kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti ada yang salah dengan itu. Berarti ada yang salah dengan model Trinitarian itu. Meskipun bagi Trinitarian yang lain ternyata enggak, berarti ada yang salah dengan itu. Saya ya sama dengan misalkan Habib Rizik. Semakin aku meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad sebagai Rasulnya, sama syahadat saya. Tetapi pancarannya kan berbeda. Jadi bagi saya, apakah Tuhan kita sama atau tidak? Sangat mungkin sama, Mas. Bang, sangat mungkin sama. Saya tunjuk tangan mungkin. Itu masih mungkin, Kak Gus? Mungkin. Karena apa? Karena misteri, semacam kayak Trinitarian. Trinitarian itu di dalam cara pandang, misalkan Profesor Yoas misalkan, kan tidak bisa fix mana sebenarnya yang tafsiran yang mana yang paling benar. Saya meyakini bahwa sangat mungkin Tuhan kita sama. Penyebutan dan cara kita meyakininya saja yang enggak sama, yang berbeda. Seperti itu. Tetapi that is not the main problem, abangku. Sebab kalau saya, doktrin saya, semakin saya meyakini Tuhan, maka semakin saya bisa memahami orang yang memilih untuk tidak mempercayai Tuhan. Karena saya terikat dengan kemanusiaan itu sendiri. Oke. Jadi bagi saya bisa jadi bagi orang yang merasa bahwa untuk menjadi manusiawi, ia terlebih dahulu harus meyakini bahwa Tuhan kita sama tapi namanya yang berbeda. That is the way. That is the way. Tapi bagi orang yang bisa yang katakanlah saya bisa menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara mengatakan Tuhan kita nggak sama, ya enggak apa-apa. Yang penting kemanusiaan yang beradab. Gitu, Bang. Betul, saya cuma ini lagi menegaskan posisi saya, semua harus juga mungkin agak ini saya itu sama. Iya, Bang. Terima kasih, Bang. Pencipta semua orang, ini semua orang dan sebagainya. Itu yang ini karena itu gitu. Saya nggak mungkin. Kalau saya itu jawabannya nggak mungkin seperti Yoas Adi Prasetya. Saya yakin satu. Karena iya.
gitu. Jadi kita ini yang menjadi kita bisa bersaudara dalam kemanusiaan dan sebagainya. Itu firman Tuhan kalau saya begitu. Itu sangat yang terakhir itu sangat appreciate, betul. Saya yakin satu, gitu, sama dan satu keilahiannya dan juga harus satu. Kalau enggak itu lain itu berarti saya ini politeis. Tapi nggak ngomong gitu loh, bilang monoteis, ternyata politeis. Oh Allah, dia lain dengan saya loh. Ini gimana? Gitu. Ini secara ini. Demikian, Bang. Terima kasih. Abang, terima kasih Abang. Terima kasih Abang. Perspektifnya sangat luar biasa, Bang. Terima kasih. Saya belajar banyak dari sini, Bang. Oke, next Desi. Oke, yang selanjutnya Bapak Boston Sinaga, silahkan Pak. Mungkin Pak Boston dengan Pak Yogi lanjut aja ya berdua. Ya, boleh sekalian Bapak Boston Sinaga, silakan dan dilanjutkan Haryono, kita Bapak Yogi. selesai jam 9 aja ya. Iya. Oke, thank you. Aku lapar banget soalnya. Yogi Sorry, dan jauh dari makanan, saya harus keluar. Sorry ya, mohon maaf. Silakan. Silakan. Yogi Fitria boleh? Ya, malam Gus Aan. Saya Yogi. Selamat malam. Shalom, Mas. Saya kebetulan orang GKI dan Gus Aan memang terkenal di GKI Simbil Jatim. Kamu GKI mana? Saya GKI Anugerah Klasis Priangan, Gus Aan. Oh, Priangan ya, Bandung ya. Oh iya, itu ikut ini ya, Sinwil Jawa Barat gitu. Ya, betul. Gus Aan, saya ingin bertanya sedikit hal hermeneutik mungkin ya, karena ini juga sering menjadi bahan diskusi saya dengan teman Islam. Lalu juga memang seringkali dipakai oleh rekan-rekan Islam ketika mengomentari soal relasi Islam dan Kristen. Kalau saya pernah belajar atau saya sempat baca gitu ya, di Quran Surat Rum, itu kan waktu Romawi kalah oleh Persia, maka dikatakan orang-orang Muslim itu bersedih. Dan akhirnya Tuhan itu memberikan penghiburan kepada orang-orang Muslim pada nanti akan ada saatnya bahwa orang Romawi itu akan mengalahkan bangsa Persia, di mana orang Rum ini adalah orang-orang Kristen gitu ya, Gusaan. Tetapi di bagian lain gitu yang sering dikutip oleh rekan-rekan Islam, termasuk di sosial media, di dalam komentar-komentarnya, misalkan mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 120 itu bahwa ya mereka akan berusaha gitu ya, tidak senang orang Nasrani dan orang Yahudi itu sebelum orang-orang Muslim itu mengikuti mereka. Nah ini seringkali menjadi seolah-olah ada pasang surut hubungan antara orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen di dalam kitab suci Al-Quran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini diskusi yang menarik beberapa hari yang lalu dengan sahabat saya orang Muslim dari SMP, kebetulan saya SMP negeri gitu ya, menceritakan soal khilafah gitu ya, atau kekhalifahan. Mereka meyakinkan saya sebagai orang Kristen bahwa di bawah naungan khilafah gitu ya, mereka orang-orang Kristen itu akan terjamin, termasuk saya gitu ya, mereka meyakinkan saya. Tetapi kalau saya melihat catatan sejarah, misalkan pada saat kekhalifahan Oman misalkan, ada peraturan-peraturan tertentu yang dikenakan kepada orang Kristen di Timur Tengah, seperti misalkan mereka nggak boleh bangun gereja baru, bahkan memperbaiki gereja. Lalu harus pakai pakaian khusus dengan topi kerucut gitu ya, nggak boleh pakai kuda, atau bahkan meratapi orang atau keluarga yang meninggal pun nggak boleh gitu ya. Sehingga di situ ada seolah-olah ya, Gus, dalam pandangan saya tetap ada aturan-aturan diskriminatif yang diletakkan oleh kekhalifahan kepada orang-orang Kristen gitu ya. Ini sih pertanyaan saya ya, Gus, supaya juga saya bisa berdiskusi dengan pendekatan yang sama dari apa yang dipikirkan oleh rekan-rekan saya yang Muslim gitu ya, soal relasi Islam Kristen, termasuk di dalam soal jaminan gitu ya, pelindungan kepada kami orang Kristen di bawah hukum Islam atau khilafah gitu, Gus. Matur suwun, Gus. Oke, terima kasih. Soal Arum, Romawi, penghiburan dan lain sebagainya, aku harus cek ayatnya itu.
Tapi sangat mungkin ya, sangat mungkin karena kalau di Al-Quran itu aku menghindari untuk mengatakan bahwa akulah penafsir yang utama dan penafsir yang paling betul. Tidak bisa kayak sama dengan Al-Quran itu misterius ya, meskipun ada orang yang mengatakan sejarah-sejarah lama mengatakan oh ayat ini kayak gini-gini, nggak terlalu saya percayai karena saya mempunyai model verifikasi yang ini, verifikasi yang bahkan lebih ketat untuk menyatakan apakah itu otoritatif atau tidak kayak gitu. Soal begini, yang Romawi tadi itu kan kayaknya kan orang Islam itu bersedih meratapi orang-orang Romawi. Sangat mungkin pada waktu itu pilihan politik itu kan Islam itu kan digenjot Bizantium dan Persia kan, Sasanid Persia kayak gitu. Ya. Jadi apa namanya pada waktu itu Islam pada waktu zaman Al-Quran itu muncul, Al-Quran itu turun, itu Islam menghadapi kira-kira dua otoritas besar yang saling menekan orang Islam. Pertama adalah Bizantium dan Persia. Dan dia melihat bahwa sangat mungkin orang Islam ketika melihat Romawi yang dianggap sebagai bagian penting dari saudaranya karena mengajarkan kekristenan, itu juga bersedih ketika loh kok kalah ini, padahal itu sekutuku. Lalu dikasih penghiburan. Lalu orang Kristen bilang, loh berarti kan kita saudara dan lain sebagainya. Oh jangan dulu. Oh, begini, nggak tahu, udah pernah begini ya. Dulu waktu konsili Nikea dan juga Chalcedon itu kan kira-kira terjadi fragmentasi bagaimana cara kelompok-kelompok Kristen awal itu memahami ketuhanan Gusti Yesus. Banyak toh cara pandang itu. Waktu itu kemudian konsili itu mengatakan bahwa oke, yang menang adalah Trinitarian. Lalu bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lain? Akhirnya disesatkan. Arian, monofisit, lalu Nestorian, lalu banyak Ebionit dan lain sebagainya, yang juga merupakan the follower of Jesus with the different way dan Trinity, itu kemudian disesatkan dan kemudian lari ke semenanjung Arabia sebelum Islam datang. Karena konsili itu kan 300-an sampai 400-an. Islam datang 600-an. Jadi sebelum Islam datang, itu Mekah Madinah itu merupakan Arabium Heresium Verax. Arab merupakan semenanjung tempat orang-orang bidat. Kayak gitu. Lalu Islam tumbuh di situ, Haryono. Itu sebabnya kristologi kami itu sangat anti-trinitarian. Contoh ya, kami tidak mengakui ketuhanan Gusti Yesus itu. Kenapa kami tidak mengakui? Kalau orang nggak ngerti sejarah akan mengatakan ya itu memang dari Gusti. Tapi kalau dengan menggunakan perspektif historis, enggak. Kami dirawat oleh kelompok Arian yang di situ. Di wilayah Mekah Madinah itu sebelum Islam datang sudah ada kok 3-4 gereja yang itu faksinya faksi Arian. Kami di situ. Maka kami meyakini bahwa Gusti Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia pilihan. Apalagi penyalipan, yang kami tidak mengakui doktrin penyalipan itu nggak genuine Islam. Itu kan kelompok monofisit, itu kan kelompok dekotisme, kelompok gereja-gereja awal. Kelompok monofisit itu kan lebih mengakui ketuhanan Yesus ketimbang kemanusiaannya Yesus. Jadi darah dan tubuhnya Gusti Yesus itu absurd menurut kelompok monofisit. Yesus itu 100% Tuhan, tapi 0% manusia. Maka ketika Yesus itu disalib, maka mereka nggak mengakui, nggak bisa Tuhan kok disalib. Ya sudah, supaya teologiku selamat, ya sudah, kita bikin skenario bahwa yang disalib bukan Yesus. Seakan-akan. Itu kemudian merimbas kepada Al-Quran. Seperti itu. Apalagi doktrin reinkarnasi tentu enggak. Yang ingin aku katakan
sinaga dalam arti bahwa kristologi Islam, kenapa kok kemudian Islam di ayat yang selanjutnya, di Al-Quran ayat selanjutnya itu adalah kafirlah, kan begini, kafirlah orang-orang yang menganggap Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Isa adalah Tuhan. Isa bukan Tuhan, ia adalah anak dari Maria. Kafirlah orang yang mengakui bahwa Yesus adalah satu dari tiga. Bagi orang-orang yang kelompok-kelompok Islam konservatif menganggap, tuh kan Islam tidak memperbolehkan Yesus itu di dalam narasi Trinitarian. Begitu. Padahal cara pandangnya itu adalah, yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah itu semacam pesan kepada orang-orang Kristen Trinitarian. Teman-teman, jangan politeis ya. Jangan triteisme. Jangan seperti itu. Tapi kan orang-orang Kristen Trinitarian kan bukan orang politeis. Orang monoteis dengan model Trinitas. Itu yang nggak dipahami oleh orang Islam lain. Orang Islam nggak dididik untuk bisa memahami bagaimana monoteis di dalam Trinitarian. Sehingga cara pandang orang-orang Islam, aku juga selama 36 tahun meyakini bahwa kalian menyembah Tuhan yang tiga karena nggak ada yang ngasih tahu aku. Gimana caranya memahami satu dalam tiga dalam satu itu. Kadang-kadang di antara kalian sendiri juga kalau jelasin bulet kok Trinitarian itu. Maka itu yang aku tawarkan. Yang ingin aku katakan begitu. Itu yang dalam perspektif itu sendiri. Di samping begini, Al-Quran itu begini ya, lain. Kalau dalam perspektif yang politis ya. Provokatif terhadap orang-orang Islam itu sendiri. Misalkan di surat At-Taubah itu kan surat jihad semuanya. Surat yang digunakan, ayat-ayat yang digunakan untuk yang tadi kamu sebutkan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang selain Islam itu kalau masuk di dalam sistem politik negara Islam itu harus membayar jizyah, harus ada harus memakai seperti orang Yahudi seperti itu. Itu merupakan cara pandang. Jadi orang selain Islam ketika hidup masuk di dalam sistem pemerintahan Islam kekhalifahan, maka pilihan mereka cuma ada dua. Pertama, hidup sebagai the second citizen, seperti bagaimana orang Kristen di Aceh diperlakukan, kan mereka nggak punya hak politik. Ya, mereka nggak punya hak politik. Itu persis seperti sistem kekhalifahan ketika nanti itu mereka menang, orang Kristen tidak akan memiliki hak berpolitik. Yang kedua, ya, oke, nggak apa-apa kalian Kristen, tapi ya itu tadi, kalian akan dikasihkan pajak yang tinggi, kalian tidak mempunyai hak politik dan lain sebagainya. Pilihan yang kedua adalah kamu masuk Islam. Kayak gitu. Kamu masuk Islam. Tapi kalau kamu sudah nggak mau masuk Islam, nggak mau menjadi second citizen, ya pilihan yang ketiga. Maka kamu harus aku perangi atas nama Tuhan. Cara pandang Islam klasik masih seperti itu. Yang itu dilawan mati-matian oleh kelompok progresif. Gus Dur, Nurholis Majid, Said Akil dan lain sebagainya. Islam nggak kayak gitu. Pancasila sudah Islami. Kayak gitu. Jadi orang Kristen, orang selain Islam itu punya hak yang sama di dalam sistem Pancasila ini yang dianggap sistem Islam itu sendiri. Moga-moga lebih paham ya. Kalau enggak nanti kita akan diskusi lagi. Panjang sekali. Tapi, terima kasih. Oke, ini yang terakhir ya Gus, dan terakhir.
Ya, betul itu. Dari- Yang terakhir gimana? Ya. Boston. Ini ada pertanyaan langsung diketik ini. Saya ingin bertanya, kenapa Indonesia masih sulit menerapkan kelima sila itu? Dan bagaimana peran agama-agama di Indonesia dalam kacamata peran sila yang ada di Pancasila begitu, Gus? Iya, yang pertama kesalahan terbesar di dalam Pancasila kenapa kok kita tidak bisa move on itu adalah menurutku adalah karena kita gagal untuk menginternalisasi bagaimana cara memahami sila-sila dalam Pancasila itu. Konkretnya begini, Haryono. Sepanjang kita masih membaca Pancasila dengan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan, akan banyak orang hafal tapi nggak ngerti artinya. Kalau kau nggak percaya, kau keluar habis ini ke tukang sayur itu di depan atau tukang bakmi. Hafal Pancasila bang, hafal. Artinya apa bang? Nggak ngerti. Maka cara yang paling fundamental itu adalah kalau aku menawarkan dengan pembacaan yang seperti itu. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan tunduk dan patuh pada kemanusiaan yang ada. Jadi ketika dibaca itu orang akan paham, oh iya, semakin aku berislam, semakin aku akan memanusiakan manusia. Itu satu. Yang kedua, peran agama-agama. Aku nggak ngerti di agama Kristen, tapi di agama Islam, kami, ya Islam yang konservatif dan Islam yang moderat, sangat diuntungkan dengan model pembacaan Pancasila yang ngaco tadi. Karena pembacaan yang ngaco tadi itu melegitimasi bahwa sila pertama yang paling dominan, yakni ketuhanan. Aku nggak tahu, ya itu. Jadi perannya dengan membiarkan itu sambil mengatakan, oh ketuhanan yang paling sesuai. Jadi apa? Ya kalau ada orang Kristen membangun gereja di sini, ya tidak sesuai Pancasila karena apa? Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan saya. Bukan Tuhanmu, loh kan? Akhirnya kan seperti itu. Jadi harusnya BPIP ya, Ibu Megawati, yang itu harus berani untuk mendekonstruksi, bukan meredefinisi soal pembacaan soal Pancasila itu. Yang kedua, peran agama Kristen aku tidak tahu, tetapi selama ini kekristenan juga masih ribut dengan domba-dombanya sendiri. Setuju, Gus. Dengan jemaat-jemaatnya sendiri. Mohon maaf ya, karena teman-teman sudah aku anggap saudara sendiri. Meskipun aku ngomongku agak menyakitkan, tapi percayalah aku sayang pada kalian. Orang Kristen itu, kalau sudah mengenal Gusti Yesus, itu akan baik. Jadi nggak perlu dikhotbahi tiap minggu. Tugas kalian, tugas teman-teman itu adalah mengajak orang-orang Islam supaya orang-orang Islam itu mengerti tentang kemanusiaan, mengerti tentang ajaran Yesus, tapi tidak perlu harus menjadi Kristen. Kalau dalam perspektif Rahner menjadi Christian Anonymous, kekristenan yang silent. Nah, tapi kan orang Kristen itu kan juga masih senang simbol-simbol kan. Oh, kamu tidak bisa terselamatkan kalau KTP nggak jadi Kristen. Aduh, gitu. Klasik. Jadi tugas besar kita adalah tugas besar orang Kristen adalah bagaimana membumikan nilai-nilai kekristenan itu tanpa harus tergoda untuk mengajak orang jadi Kristen. Salib beratnya di situ. Begitu Haryono. Mohon maaf kalau aku terlalu blokosuto pada teman-teman, tapi percayalah, this is because I love you so much. Oke. Makasih Gus, sudah sampai jam 9 lagi. Kita sudah bersama dengan Gus Aan. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bergabung. Semoga kita mendapatkan sesuatu hal yang baru, cara pandang, sudut pandang yang berbeda, melihat kebinekaan ini di dalam satu konteks yang lebih besar. Baik, sebagai penutup, saya minta kesediaan Gus Aan untuk boleh menutup dalam doa. Waduh, pendosa gue gitu sebenarnya, malu. Tapi marilah, terima kasih
apa namanya, aku diperkenankan di sini. Saya akan, teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Saya akan memimpin dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Gusti, terima kasih atas seluruh berkat rahmat yang telah Engkau berikan pada kami malam hari ini. Kalau kami diperkenankan jujur, persekutuan seperti ini, persekutuan Islam Kristen seperti ini, Gusti, yang kita inginkan, yang kami inginkan. Kami memimpikan persekutuan seperti ini muncul di mana-mana. Gusti, percayalah bahwa kami tidak henti-hentinya untuk berharap hal ini bisa terjadi di banyak tempat. Kami berusaha kuat, tetapi tanpa-Mu, tanpa kehadiran-Mu, kami tidak yakin kami mampu melakukan itu. Gusti, terima kasih atas seluruh kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang lupa bahwa kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami itu harus kami tebus dengan cara berbuat baik pada orang, dengan cara rela menderita demi orang lain, sebagaimana Kristus telah Engkau turunkan kepada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih.